Itu yang saya tidak melihat mentality itu ada di Manchester City ya, sorry untuk penggemar City. Di MU ini lagi ada dua kubu, kubunya Maguire dan pemain Inggris dan kubunya Cristiano Ronaldo yang mau mengambil alih ruang ganti. Yang menyedihkan itu sebenarnya bukan permainan atau PSG, tapi Real Madrid. Halo, salam jasaye. Seperti kalian lihat, kali ini gue yang buka, bukan Bung Helmi. Tapi yang jelas gue tidak mungkin akan bicara sendiri di sini kan. Yang jelas ada Bung Helmi. Tapi kali ini kita pisah, kita gantian. Sekarang gue yang ada di studio dan Bung Helmi ada di rumah. Apa kabar Bung Helmi? Baik. Gue itu solider jadinya ya. Jadi lo istirahat, gue di studio. Sekarang lo di studio, gue yang istirahat. Gue nggak lama istirahat, tapi saya pikir semangat kita nih harus ngomongin bola, nggak boleh kendor, bro. Ya? Oh iya, betul sekali. Dan kebetulan sekali 2 hari terakhir ini kan banyak yang kita bahas ya. Banyak pertandingan yang sangat seru. Betul. Yang bisa kita bahas. Maka dari itu Bung Helmi tidak tiduran di rumah, tapi benar-benar berusaha agar kita tetap bisa siaran, bisa men-share ilmu yang isinya daging semua ya. Malah banyak nonton gue, bro, nonton bola gue bisa. Gue kemarin ya, nonton Iker Casillas, keren loh. Ya. Ngomong ngikutin banyak gosip, bro. Tapi saya pikir kita harus, ya coach, kita harus memberikan ucapan selamat kepada Arhan Pratama ya, yang akhirnya diambil oleh Tokyo Verdy ya. Jadi menurut saya ini pemain Indonesia ketiga lah yang bermain di liga-liga top lah ya di luar negeri. Saya pikir gimana, bro, coach? Ya, bagus sekali. Gue sangat setuju. Cuman kita juga punya contoh sekarang ya, bukan dulu. Sekarang yang kurang bagus, yaitu bagus main di FC Utrecht kedua, karena tim kedua Utrecht itu main di divisi 2. Nah dia itu nggak pernah main. Dia itu nyaris nggak pernah main. Bahkan di bench pun tidak. Kalau nggak salah dia pernah sekali main itu masuknya juga di menit 89, hanya 2-3 menit. Nah ini yang harus dihindari, dan gua harap si siapa nih namanya? Arhan Pratama ya. Arhan ini punya perjanjian atau komitmen bahwa at least dia harus diberi kesempatan untuk bermain. Jangan juga kasusnya kayak Stefano Lillipali dan Irfan Bahdim waktu ke Jepang, mereka tidak main juga. Nah, ini yang harus dihindari, karena untuk gue, wherever you play, yang penting main. Di umur seperti Arhan Pratama ini, dia harus tiap minggu bermain agar dia bisa berkembang. Iya, dan itu yang semoga dia diberi kesempatan lah. Gitu. Ya, jadi kita juga menyambut baik lah, bro. Gue sempat ngikutin ya, ada satu daftar yang gue baca, pemain-pemain Asia dengan gaji tertinggi. Sakit hati gue, pemain Thailand semua. Jadi kita waktu itu cuma baru masuk Asnawi Mangku Alam doang gitu. Saya nggak tahu nih gajinya berapa. Arhan Pratama, ya bukan masalah besarnya gaji aja, itu kan masalah negosiasi. Betul. Tapi ini masalah penghargaan dari liga-liga. Kita tahu J-League itu liga yang cukup terpandang sekarang. Walau dulu ya, bro ya, kita ingat banget coach, Jepang itu belajar dari kita. Maju dengan Indonesia. Indonesia udah maju. J-League itu belajarnya dari kita tuh. Jadi gimana nih coach ya? Jadi ya kita tuh jalan di tempat. Ya, kalau kita jalan di tempat itu semua orang udah tahu lah. Cuman memang kalau seandainya si Arhan Pratama ini berhasil, memang dia akan bawa image-nya pemain Indonesia. Pemain Indonesia akan lebih dilihat. Betul. Pemain Indonesia akan lebih memiliki banyak peluang untuk bermain di sana. Tapi jangan juga sampai ini menjadi beban si Arhan. Yang harus dilakukan Arhan itu cuma satu. Fokus, be professional, bisa adaptasi dengan budayanya, dengan makanannya, dengan jadwalnya, dengan disiplinnya. Karena salah satu yang jadi masalah dengan pemain Indonesia di luar negeri adalah makanan. Banyak sekali pemain kita itu belum sadar bahwa
Untuk menjadi atlet kita tidak makan untuk lidah tapi untuk body. Nah, ini kalau dia bisa melakukan itu dan Stefano di sana berhasil profesional dan dia juga happy, cuman dia nggak main aja. Irfan Bahdim pun demikian. Semoga si Arhan ini bisa melakukan hal tersebut. Karena kalau semua faktor-faktor di luar lapangan dia bisa beradaptasi, itu akan mendukung performanya di dalam lapangan. Gitu. Betul, setuju. Jadi kita cuma bisa masalah makan ya. Saya ingat ada adik kelas saya bikin sekolah bola. Masalah makan tuh sangat menentukan performance pemain ternyata ya, Bro. Dia bilang pemain-pemain yang makan nasi itu memang cenderung memang punya kesempatan yang agak di bawah gitu ya, kemampuan dari teman-teman yang dari bangsa lain yang makannya menunya itu tidak hanya mengandalkan nasi. Betul nggak, Bro? Kalau kita lihat benar juga ya. Ya benar tidak. Sebenarnya kalau kita bicara bukan nasinya ini kan hanya karbohidrat. Tapi porsinya, porsi nasi yang kita makan dan timing kapan kita makan nasi itu. Nah, ini penting. Kalau kita malam makan segambreng nasi, ya itu sangat buruk karena malam kita tidak aktif dan karbohidratnya jadi gula. Tapi kalau kita 2 jam makan nasi, porsinya tidak terlalu banyak sebelum kita bertanding atau latihan, itu nggak ada masalah. Jadi bukan nasinya, tapi porsinya dan timing kapan kita memakan itu. Itulah, ini yang jadi persoalan kebiasaan bangsa kita, termasuk gua ya. Makan nasi harus banyak, makannya pakai sate kambing, ya kan? Sate kambingnya nggak ada masalah, Bro. Habis itu makan nasinya banyak, udah gitu es teh manis lagi. Kalau nggak pakai es teh manis, lengkap. Habis itu tidur. Gula, jadi... Habis itu tidur. Udah kacau. Oke, jadi kita sekali lagi selamat untuk Arhan Pratama dan terima kasih juga untuk Pak Yoyo Sukowi ya, bosnya PSIS yang menepatin janjinya untuk memberikan transfer. Itu saya pikir salut ya, Bro. Yang penting ada anak asuhnya bisa mencapai level internasional ya. Ya betul. Jadi dan begini yang kita betul sekali. Dan ini sebenarnya sudah berapa kali dilakukan. Kalau nggak salah bosnya Barito juga melepas bagus. Nabil Hussein dari Borneo waktu itu melepas Terence Puhiri. Jadi sudah ada beberapa kali dilakukan oleh pemilik-pemilik dan gue sangat appreciate, salut kepada Bapak Ketua PSIS ini. Semoga dicontoh oleh banyak Pak Yoyo Sukoy ini, semoga banyak dicontoh oleh pemilik klub-klub lain sehingga tujuannya adalah mendukung sepak bola Indonesia dan kita semua sepakat bahwa pemain kita akan lebih berkembang jika bermain di liga yang lebih tinggi di luar. Ya, kita tetap bermimpi pemain Indonesia bisa masuk di 4 liga utama dunia ya. Apalagi kalau bisa Liga Inggris, di mana Jepang, Korea, bahkan Thailand ya. Dengar sudah mulai bisa masuk ya di Liga Inggris ya, Coach ya. Ya, justru pemain Thailand ini akan menjadi sebuah motivasi untuk kita ya. Karena saya waktu di futsal, beda kita kan tipis, tapi mereka memang lebih profesional. Dari segala segi mereka unggul. Nah, gue selalu pakai pemain Thailand ini sebagai motivasi untuk pemain-pemain kita. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama-sama Asia Tenggara, postur body sama, skill nggak kalah jauh. Hanya mereka menguasai yang non-teknis ini. Mereka menguasai non-teknis, profesionalitas, dan lain-lain. Nah, ini kita harus bisa. Jadi untuk pemain-pemain Indonesia nggak usah terlalu jauh lah, nggak usah ngelihat pemain Perancis, pemain Belanda, pemain Jerman, nggak, ngelihat pemain Thailand aja dulu. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya kan, karena budayanya, backgroundnya itu sama, harusnya kita bisa. Gitu. Ya, apalagi mereka tertolong dengan salah satu klub Thailand itu dimiliki oleh pengusaha klub Liga Inggris itu di Leicester City dimiliki oleh pengusaha dari Thailand ya. Ayo Sultan-Sultan Indonesia beli Liga Inggris dong ya, klub-klub dari Liga 2-nya aja nanti naik. Kan sudah Liga 2. Tranmere Rovers dibeli Pak Wandi. Oh iya. Wandi mana? Kita berapa? Kita berapa? Oke, Bro, kita ke
UCL sekarang ada Ya, beberapa pertandingan yang memang keren-keren ya. ya, 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 ya. Terutama saya pengen menyoroti Liverpool um, apa menang melawan Inter ya Ya, di Milan. Komentar coach? ya. eh, Sebenarnya kalau kita lihat di atas kertas dan gue juga bilang di video gue Just Talk bahwa Liverpool ini Hmm, unggul sedikit di atas kertas. Mereka unggul dari sisi pemain, mereka unggul dari sisi intensitas, mereka unggul dari sisi pengalaman di Eropa, mereka lebih unggul daripada Inter Milan ya. Nah, sekarang kan pertanyaan, hmm, hmm. seberapa jauh Inter Milan ini bisa melawan? Karena kalau Ya, kita mundur satu hari sebelumnya di mana PSG Real Madrid sangat mengecewakan penonton netral kayak kita berdua, itu semoga nggak terulang lagi. Ternyata dari menit awal sampai menit akhir sampai detik akhir ini pertandingan seru banget. Dan definitely seru Inter banget. Milan melawan. Di babak pertama Hmm, cukup imbang, bahkan peluang pertama terbesar itu dari Calhanoglu yang dilepas sama Harvey Elliott, shooting kena mistar. Nah, setelah itu imbang, saling menyerang. Memang Liverpool hmm, dibilang bermain perfect enggak juga karena ada beberapa pemain tidak bermain jelek, cuman masih di bawah standarnya. Pemain kayak Fabinho, Mane, Thiago itu bermain agak di bawah standarnya, sehingga memberi kesempatan, memberi motivasi terhadap Inter bahwa kita ketemu Liverpool yang tahun lalu juara hmm. IPL, 2 tahun lalu juara UCL, tapi kita bisa ngelawan loh. Kalau kita bisa ngelawan, kenapa nggak kita gas saja? Dan itu terjadi di babak kedua. Sampai 1 jam, itu benar-benar Inter yang lebih menguasai. Hanya yang jadi masalah dengan Inter juga Hmm. mereka, yang kemarin kita lihat, itu juga terjadi di Serie A. Ya, itu finishing. Ya, Finishingnya jelek banget. They create chances. Mereka bermain bagus. Kadang long ball, kadang kombinasi, kadang skill individu, kadang crossing, kadang shooting. Tapi finishingnya terlalu buruk. Dan ini juga kejadian di Serie hmm. A. Mereka create banyak chances, itu yang buruk. Sampai ke menit 60 diganti 3 pemain. Klopp melihat ini udah cukup. Kita nggak bisa seperti ini terus. Thiago, si Harvey Elliott ditarik, Fabinho ditarik, Mane ditarik. Masuk 3 tenaga barulah. Henderson masuk ke Luis Diaz masuk, sehingga baru kelihatan di babak kedua dari menit 60 ke menit 75 Liverpool lebih bisa melawan lagi daripada 15 menit pertama di babak kedua. Jatuhlah gol jatuh dari langit, habis itu praktis mereka mengontrol pertandingan. Gitu. Kalau kita tunda ulasan 3 pertandingan UCL lainnya, bro. Kalau saya ngelihat Liverpool ini memang menakutkan ya ke depan ya, karena mereka punya bench yang sangat dalam, sehingga katanya Klopp bingung tuh mau muter-muter pemain, siapa yang harus main, siapa yang harus di bench, siapa yang harus diajak, siapa yang di luar daftar, itu kebingungan. Termasuk saya pikir pembelian mereka di musim dingin ini terbaik dengan membeli Luis Diaz. Saya barangkali berani mempredik mungkin minimal bisa final nih Liverpool ya tahun ini di UCL ya, apa coach ya? Eh Sebenarnya kalau UCL ini kan turnamen, jadi kita tergantung drawing. Drawing itu sangat penting. Ya, Tapi memang ya. Liverpool dengan mentalnya sudah membuktikan pada saat Mane dan Salah hijrah ke Piala AFCON, mereka Hmm, tetap menang. Harus diakui tidak selalu main bagus, but they still win the game. Kayak kemarin itu kenapa saya bilang gol jatuh dari langit? Karena yang nyerang ini justru Inter, yang cetak gol Liverpool, hmm, dan sampai mereka sanggup mencetak gol kedua karena ya mungkin perbedaannya bahwa Edin Dzeko si siapa namanya Lautaro Martinez itu levelnya beda dengan Firmino dan salah. Salah. Disitulah Hmm, perbedaannya. Pemain kayak Firmino, Salah butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Dan mereka kalau misalnya 2-3 kali shot on target bisa cetak 2 gol. Inter lebih banyak. Inter lebih bahkan kalau kita ya. melihat data kan kelihatannya hanya shot on target, tapi banyak sekali momentum di mana mereka melakukan serangan, melakukan counter,
Tapi serangan ini gagal karena salah passing, karena salah timing, Oke. karena kepotong, karena mereka terlalu lambat gitu. Tapi secara mentality kita tahu Liverpool punya segalanya untuk menjadi juara ya, brother ya. Ya, kalau kita Pengalaman ya. absolutely Liverpool salah. Kalau feeling gue ngelihat sekarang ya itu sebelum PSG main ya, itu City, Munchen, Liverpool sama Real Madrid. Tapi kalau gue melihat Real Madrid kayak begini intensinya untuk bermain, gue masih tanda tanya besar. Saya malah lebih pegang Chelsea kali berarti. Iya, Chelsea ini juga tim yang sama, main jelek tapi menang. Ya, kan? Dan mentalitinya keren kalau untuk turnamen. Mungkin itu Chelsea yang saya tidak. Ya. Betul. Itu yang saya tidak melihat mentality itu ada di Manchester City ya, sorry untuk penggemar City. Mereka boleh juara di Inggris tetapi mereka tidak pernah berhasil baik ya di level UCL. Jadi ini memang di NBA pun saya mengenali itu ada pemain-pemain yang ada tim-tim yang memang untuk final gitu memang guts-nya kan ini that's a mind game ya. Kalau dari final turnamen itu akan berbeda. What do you think, Coach? Ya betul. Dan ya pemain-pemain City harus belajar dari kegagalan musim lalu, 2 musim lalu di mana mereka kalahnya di semifinal, di perempat final. Nah, bahwa seperti yang Anda tadi katakan, untuk bisa lolos, untuk bisa jadi juara, you don't have to be the best. Tapi you have to be the toughest. You have to be the toughest. Anda harus memiliki mental baja untuk menjadi juara. Bukan harus menjadi yang terbaik, dan Chelsea sudah membuktikan itu kemarin di piala antar klub piala dunia itu. Chelsea juga membuktikan nggak main bagus sampai extra time, but they still win the game. Dan Liverpool kemarin juga semua orang berpikir wah ini pasti jebol dikit lagi, Liverpool pasti jebol dikit lagi. Ternyata malah mereka nggak kebobolan dan cetak 2 gol di kandang Inter. Nah, mental ini I agree harus dimiliki, dan ya kita nggak tahu kalau Sané City bisa belajar dari kesalahan musim lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, harusnya mereka bisa masuk final karena mereka memiliki segalanya untuk bisa masuk final, kecuali mental itu. Betul ya, mentality sama leadership di lapangan ya. Di luar coach kita tahu lah Pep, saya memastikan bahwa Pep adalah coach terbaik di dunia ya. Sudah membuktikan di berbagai tim dia bisa menjadi juara. Tetapi di lapangan kan yang bermain 11 orang, di mana unsur pumping ya dan sebagainya, memompas banget tim dan memimpin itu saya pikir diperlukan leader yang baik. Kalau di Chelsea kita tahu ada Kante yang luar biasa ya. Di Liverpool banyak pemain senior ada Virgil van Dijk dan segala macam ada di Munchen jangan ngomong, tetapi di City saya nggak tahu nih, menurut coach leadernya siapa ya yang betul-betul ikut setelah Aguero tidak ada, Vincent Kompany dulu udah lama hilang gitu. Menurut coach Justin siapa leader di City? Nggak ada. Karena kalau kita bicara pemain terbaiknya itu Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne, gue tidak melihat mereka pemain-pemain yang bisa mengatur pemain lainnya. Nah, di belakang ada Stones, Laporte sama Diaz. Diaz pun ibarat baru masuk anak kemarin sore. Stones ya nggak ngerti juga. Cuman I agree, leader yang benar-benar bisa mengangkat pada saat tim ini lagi bermain buruk itu gue pun juga belum lihat. Gue juga belum lihat itu. Dalam analogi yang tidak terlalu tepat, kita melihat leadership ada di Pogba ya, terutama pada saat dia nge-lead tim Prancis ya bro ya, gitu loh. Dan itu yang kita sebenarnya butuh pemain-pemain yang seperti itu. Kita cuma bingung Pogba di MU tuh saya nggak tahu tuh ada kutukan yang nggak pernah jadi tuh. Begitu lagi bagus cedera gitu. Jadi menurut saya pemain seperti itu. Gue lebih percaya dengan berita yang kemarin gue baca bahwa di MU ini lagi ada 2 kubu. Kubunya Maguire dan pemain Inggris, dan kubunya Cristiano Ronaldo yang mau mengambil alih ruang ganti. Cristiano Ronaldo, Bruno, Teles dan lain-lainnya. Nah, kalau seandainya berita ini benar, nah ini bisa menjadi masalah.
Karena ibarat walaupun Ronaldo itu mantan, tapi kan dia udah 10 tahun lebih pergi. Ya. Ya kan? Dan dia balik Hmm. lagi, semua udah berubah. Jadi nggak bisa dia juga semena-mena mengatur. Makanya sekali-sekali dia keluarkan curhatan kan, kayak Ya. dulu waktu saya kecil saya selalu dengerin senior. Sekarang anak sekarang nggak kayak begitu. Nah itu kan ibarat eh, curcol yang menyindir pemain-pemain muda yang ada Betul. Terutama MU. Greenwood ya. Nah, sekarang kelihatan bahwa memang pemain kayak Greenwood, Rashford, Sancho itu jarang memberi umpan ke Ronaldo. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ya Hmm. mereka mementingkan ego masing-masing, bukan mementingkan MU. Padahal yang membayar mereka makan itu Man United, bukan egonya. Gitu. Saya pernah masuk ke locker room-nya Old Trafford, coach. Ya. Dan saya kaget ya. Saya pikir dulu mereka duduk ya di locker room-nya itu adalah sesuai dengan posisi ya. Ya. Goalkeeper, back ya, kemudian Oke. pemain tengah, kemudian penyerang. Ternyata tidak. Mereka dikumpulkan sesuai dengan bahasa. Ya, Oke. jadi dikumpulkanlah pemain-pemain yang berbahasa Spanyol, De Gea, Juan Mata, Andreas Pereira, dan lain-lain ya. Ya. Dan jadi itu kejadian. Saya melihat saksi sendiri yang Inggris. Nah di MU lucu sekarang. Ada pemain yang cukup banyak yang kita nggak pernah duga terjadi, itu pemain-pemain yang berbahasa Portugis. Siapa mereka? Cristiano Ronaldo, Alex Telles, kemudian Bruno Fernandes, Fred gitu. Jadi ini kalau dia empat-empatnya bro, 4 dari 11 mereka udah menguasain hampir 40%. Jadi ini yang tadi coach bilang, mungkin ada kubu-kubuan seperti itu. Jadi betul ya, saya percaya. Kan di MU sekarang banyak sekali pemain sempat pemain Prancis sekarang ada 2 ya, Varane dan Pogba. Pemain Inggrisnya justru ya nggak terlalu banyak ya. Jadi saya kalau mereka egois gitu menggunakan bahasa masing-masing, bagaimana masalah komunikasinya. Jadi ruang ganti memang menjadi persoalan bagi MU. Gimana coach? Ya betul sekali, dan inilah faktor yang kita tidak bisa lihat. Kalau kita bicara pertandingan, kita bisa lihat di lapangan. Kita lihat bahwa MU ini tidak konsisten. Orang sering bilang, apakah Rangnick nggak bisa memberikan instruksi kepada mereka? Enggak. Karena MU menunjukkan bahwa mereka bisa bermain setengah babak, 30 menit, bermain bagus. Mereka sirkulasi bola cepat, pressure-nya iya, mereka create chances, finishing kadang oke, kadang enggak. Tapi biasanya kenapa di babak keduanya jelek atau atau setengah jam jelek. Nah, artinya mereka bisa bermain bagus tapi tidak konsisten. Nah, ini yang gue bilang masalah non teknis, karena ini bukan masalah kecerdasan atau intelektual bermain di lapangan. Mereka sanggup semua, mereka hebat semua, sudah terbukti. Tapi ini ada masalah mental, masalah non teknis yang nampaknya belum bisa dikuasai oleh Rangnick. Itu yang jadi masalah. Sampai dia bilang ini kayaknya timnya kena kutuk nih ya. Pemain bagus-bagus, mahal-mahal, pelatihnya salah satu yang terbaik dunia. Ya. Tetapi di lapangan hancur. Betul, sampai De Gea bilang begitu. Itu kan 5 game 6 game terakhir bro, itu lawan tim-tim yang menengah ke bawah. B semua B. Iya. Brentford, apalagi Burnley, lawan juru kunci susah mati. Jadi menurut saya ada sesuatu ya. Dan satu nih yang gue kaget, saya baru baca satu berita. Rumor di MU itu kenceng, yang omongan di ruang ganti itu bisa menyebar keluar tuh. Sekarang yang terakhir itu katanya apa Ronaldo marah kepada Rangnick. Dan ini disinyalir bro, memang ada tikus yang ngebocorin hal-hal yang tidak perlu orang tahu gitu, dibocorin ke media. Dan yang dituduh itu adalah bagian humasnya gitu. Mungkin humasnya saya nggak tahu ada di kubu yang mana lagi. Mungkin nggak happy juga gitu ya. Jadi menurut saya sesuatu yang tidak sehat terjadi. Ya. Itu terjadi dalam ruang ganti. Ada pemain yang membocorkan. Dan ini bukan pertama kali. Ini kejadian di Barcelona. Ini kejadian di banyak klub. Bahkan di Man City pun juga pernah. Bahwa ada pemain yang membocorkan, mungkin tidak direct ke media, mungkin lewat humasnya baru ke media, dan hal-hal kayak gini tidak membuat sikon itu jadi kondusif. Justru akan jadi kisruh antar fansnya, kisruh, tekanan dari sosial media, orang itu yang sama sekali nggak penting. Kembali lagi kenapa mereka bocorkan, satu sikap tidak profesional, karena pasti ada perjanjian bahwa
apa yang terjadi di ruang ganti nggak boleh dibocorkan. Kedua, ego mereka terlalu tinggi. Mereka tidak Betul. mementingkan kepentingan klub. Nah, pemain-pemain kayak begini semoga Rangnick nemu dan dibuang. Karena pemain ini Ya, bisa merusak the whole team. ya, Mending mau sehebat apapun itu pemain, kalau dia tidak bisa mengkorbankan egonya untuk kepentingan tim, mending betul. dibuang. Bang aja. Itu yang Saya jadi masih masalah. saya masih ingat ya, adalah saya dengar satu cerita dulu zaman Sir Alex ya. Satu hari MU kalah bro, dan kemudian pemainnya dalam keadaan murung, semua masuk ke bis, ya, nggak mau ngelayanin apa fansnya mereka yang udah datang jauh-jauh. Tetapi Sir Alex hampir 1 jam tuh menghabiskan waktu untuk kasih autograf, tanda tangan dan semuanya dan ngobrol. Dan Ya, kemudian waktu Sir Alex naik ke bis dia marah-marah. Hey, they pay you. Dia bilang, mereka itu adalah yang membayar kamu. Jadi iya saya pikir betul. sikap-sikap seperti itu yang harus dilakukan. Dan inilah yang diharapkan dari seorang pelatih manapun. Ya, Ya, pelatih true. manapun. Saya khawatir juga nih, Pochettino katanya mau masuk ke MU. Pochettino itu kan terbukti, di Spurs tidak diikutin. Sekarang di PSG pun saya pikir dia nggak terlalu bisa menguasai Enggak, pemain-pemain dia. betul. Ya, we ikut Pochettino. What do you think Ya, about Pochettino? kalau Pochet secara waktu di Spurs ya, waktu di Spurs gue salut karena dengan kualitas pemain biasa yang si Conte bilang, ini Ya, pemain ini tim nggak berkualitas sama sekali, tapi Pochet tidak pernah melakukan itu dan dia membuktikan bisa hmm, sampai final Champions League. eh apa namanya, dan mereka bermain cukup bagus, tidak hanya memenangkan pertandingan, mengalahkan segalanya, mereka benar-benar menguasai pertandingan, ball possession, membangun serangan dari bawah, tidak selalu long ball kayak sekarang. Nah, tapi pada saat dia keluar dari itu, dia ke PSG mulai kelihatan hmm, mungkin dia hebat untuk tim tanpa bintang. Mungkin dia hebat bisa mengontrol ego pemain-pemain yang sebenarnya egonya tidak terlalu tinggi. Tapi hmm. once dia harus mengontrol ruang ganti yang isinya bintang kayak di PSG, kayak di MU, nah ini jadi masalah. Karena ini definitely belum terbukti sama sekali. Ya, Tapi untuk di MU, sisi lain, di ya, sisi silakan. lain, pelatih mana yang bisa menguasai ego-ego tinggi? Nggak banyak juga. Hmm. Kita berharapnya itu Rangnick yang bisa itu ya. Saya pikir Iya, Rangnick ini kurang keras juga ya akhirnya kurang ya. kayaknya kurang keras. Gue masih ingat pada saat dia masuk, dia langsung komplain. Gue nggak suka pemain yang pakai tato. Gue nggak suka Ya, pemain yang terlalu aktif di sosial media. di media Jadi sosial ya. kayaknya dia menyebar Kemana ancaman dan gitu ya. lain-lain, tapi habis itu dia bermain dengan Ya, 4-4-2 yang nggak berjalan, dirubah ke gayanya Ole. Walaupun ada hmm. sedikit perubahan, but it's not enough. Dan Dan definitely sekarang mesra si banget ya dengan Pogba ya bro ya. Yang siapa? tato, yang apa, yang ngecat rambut, Iya, 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 iya. yang kenceng. Dia Ya, banyak komprominya sekarang. ya, ya, ya. Dan mungkin dia berpikir atau mungkin pemain juga berpikir, ini pelatih 2 bulan lagi juga selesai, ya kan? Kenapa kita harus mengikuti dia? Mungkin seperti itu. Dan Rangnick pun juga pikir, ya daripada gue kayak gini nggak ribut, bentrok, nggak ada yang untung. Gue tidak Hmm. bisa menerapkan filosofi gue, mending gue main aman. Yang penting gue digaji, gue tetap lakukan apa yang gue harus lakukan, tapi tidak ada bentrokan. Dan kalau seandainya Rangnick didukung sama manajemen dengan Hmm. pelatih baru, mereka sepakat terapkan visinya jelas, misinya juga jelas, itu setengahnya dibuang itu. Ego-ego besar itu dibuang. Yang jelas Pogba akan cabut karena kontraknya habis. Bro, lo kan agak-agak cenayang nih gue perhatiin ya kan. Pelatih MU berikutnya siapa bro? Kan ada beberapa nama ya, Pochettino, kemudian Luis Enrique ternyata santer sekarang ya, kemudian Erik ten Hag. Atau mungkinkah Rangnick yang akan dipermanenkan, coach? Enggak. Rangnick tidak mungkin dipermanenkan karena itu akan terlalu risiko, karena MU ini kan semenjak Woodward cabut dengan Dirtek baru ini lebih pintar melihat kita ini kurang ini. Satu, kita beli pemain selalu terlalu mahal. Kedua, kita hanya beli pelatih berdasarkan CV. Ketiga, infrastruktur kita nggak ada, filosofi kita nggak ada. Nah, ini butuh satu orang yang harus membenahi ini, yaitu Rangnick. Itu sangat cocok untuk membenahi ini. Nah, tinggal mereka ambil pelatih lagi. Kalau gue pribadi bilang secara objektif, itu Ten Hag.
Ten Hag paling cocok. Kenapa? Orang Belanda itu lebih gampang beradaptasi. Kita tahu semua. Kenapa Belanda negaranya kecil, perusahaannya ada di seluruh dunia? Karena mereka gampang beradaptasi. Satu. Nah, kalau dari sisi taktikal, Ten Hag tiap tahun itu 6-7 pemain dibuang. Setiap tahun dia harus membangun tim baru. Tapi tiap tahun jadi juara. Setiap tahun dia cukup perform di Champions League. Ini kan he has something. Dia punya sesuatu dan dia tidak ragu untuk membangku cadangkan pemain yang populer lah. Contoh yang dia lakukan itu Tagliafico. Tagliafico itu 2-3 tahun itu sangat disayang oleh fansnya, bagus. Tahun ini dia dicadangkan karena si Ten Hag lebih suka wingback yang mungkin tidak kencang tapi punya visi, yaitu Daley Blind. Nah, Ten Hag ini mungkin kelihatannya nggak kayak Mourinho suka verbal bla bla bla, tapi kalau gue ikutin dia dari interview dia di koran Belanda, dia itu cukup keras. Dia tahu apa yang dia inginkan dan dia benar-benar firm. Dia nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Jadi untuk gue bilang kalau MU berapa pemain pentolan yang ego terlalu tinggi itu dibuang. Ten Hag cocok masuk MU. Ya, karena ngerinya dia karena Ten Hag lagi-lagi sama kayak Rangnick yang nggak pernah pegang tim dengan penuh dengan terlalu banyak bintang seperti MU dan tim-tim lain. Ini mungkin Luis Enrique akan lebih cocok atau apa ya? Okay. Gua rasa Enrique nggak mau. Nah, ya. Karena ada Piala Dunia. Oke. Dia lebih incer Piala Dunia. Gitu. Coach, mumpung lo nyindir tadi atau nyebut Jose Mourinho makin ngaco ya, nyalain pemainnya gitu sehingga pemain-pemainnya udah mulai komplain ya, Coach. Mourinho udah lama ngaco. Cuman orang kita itu orang itu suka terbuai dengan trofinya, dengan CV-nya. Tapi kita juga tahu semua pelatih itu ada masa-masanya dan Mourinho itu termasuk pelatih konservatif yang tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi dengan perubahan di sepak bola. Kalau dengan istilah gue post power syndrome, powernya dia udah lewat, dia itu sudah habis. Cara kayak begini itu udah nggak nendang. Mungkin dia daripada dia salahin pemainnya, dia mungkin lebih baik mengaca. Kenapa pemain kita bermain seperti ini? Mereka kalah, do they create chances? Enggak, mereka enggak create chance. Pada saat tim U kalah, kayak Inter kemarin lah. Inter kalah, mereka create banyak chances, hanya finishingnya jelek. Apakah itu disalahkan Simone Inzaghi? Ya enggak. Kita bisa salahkan Simone Inzaghi kalau tim lu enggak create chances. Kayak Ancelotti dihajar abis-abisan sama bahkan Perez, pemiliknya, ketuanya Madrid, presidennya Madrid marah. Kenapa kita bermain seperti ini? Karena mereka nggak create chances. Bukan menang kalah, shot on target selama 90 menit itu 0. Total selama 90 menit 3 shot, 2 off target, 1 keblok. Dan mainnya pun jelek. Itu tim sebesar Madrid, sebesar Barca, sebesar Man United nggak boleh main kayak begitu. Maka dari itu gue sangat paham. Dan kalau Ancelotti kan gue udah berkali-kali bilang, tapi fans Madrid kan merasa karena gue fans Barca jadi gue tidak objektif. Nah kemarin terbukti bahwa Ancelotti ini nggak jauh beda dengan Mourinho. Nah Mourinho dulu di masa dia bisa mengandalkan pemain-pemain hebat. Sekarang semenjak terakhir dia mengandalkan pemain hebat itu di MU. Habis itu dia kemana? Ke Spurs, pemain katro. Akhirnya dipecat juga. Ya kan? Karena dia nggak sanggup untuk membuat tim biasa ini menjadi hebat. Sekarang ke Roma, nggak lama akan dipecat juga. Karena Roma kan dengan dia janjinya masuk Champions League. Sekarang dengan rank 4, itu kalau Atalanta menang, selisihnya 8-9 poin. Dan gue tidak melihat Mourinho bisa masuk Champions League. Karena gue tahu Mourinho seperti apa. Dulu kita terbius ya dengan duel ya. Orang selalu membandingkan antara Mourinho dengan Pep Guardiola gitu. Waktu mereka masing-masing megang Barca dan Real Madrid. Ya, dan itu dahsyat bro. I was there. Saya di Madrid waktu itu, tapi dalam masa Mourinho-nya mulai ngaco tuh. Penduduk Madrid udah nggak suka sama dia. Dan kemudian duel itu berlanjut di Liga Inggris ya. Satu memegang 2 klub Manchester. Tapi betul yang lu bilang, makin lama Mourinho makin ngaco. Dalam kasus sementara Mourinho nyalain pemainnya,
dan Pep dengan santai. Termasuk waktu Grealish mabok, dia bela tuh bro. Mestinya gue di sana tuh ikut mabok. Ya. Menurut gue satu sikap, lu boleh marah, tapi jangan tunjukin loh ke depan orang. Kan Iya, it's not wise, betul. itu nggak bijak gitu. Betul. Lo mau gampar kayak di dalam ruang gak ini, tapi lu nggak boleh tunjukin kalau lu nggak suka atau lu marah. Betul. Betul, Ya, that is true. I agree. Justru gue bilang Mourinho ini marah karena menutupin kelemahan dia, menutupin I see. kekurangan dia. Dia Okay. Excuse ya. excuse, dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan, akhirnya dia salahkan pemain. Dan ini sudah dia lakukan bukan hanya di Roma, di beberapa tim juga, di Madrid pun demikian. Untuk gue sih, gue sebagai penonton netral, gue tidak melihat ini orang bisa berubah atau mau berubah atau membawa Roma menuju level yang lebih hebat lagi. Kalau gue bilang ujungnya dipecat. Serius. Jadi dulu kan hebat ya, special one ini spesialis dipecat kali gitu ya. Betul. Oke coach, kita game kedua UCL juga keren ya, yaitu yang tadi kita udah singgung sedikit, Madrid against PSG ya. Ini keren ya, bermainnya di Madrid dan kemudian skornya bermain di Paris. Bermainnya di Parc des Princes ya, di Paris, dan skornya 1-0 cuma ya. Jadi menurut saya sih masih ada kemungkinan kalau ini game leg keduanya bermain di Bernabeu. Atau silakan mau komentar apa coach? Sebenarnya kalau dibilang masih ada kemungkinan, definitely masih ada kemungkinan. Cuman kalau kita melihat ini kan antara dua giant yang memiliki beberapa pemain bintang. Walaupun Madrid tidak sehebat zamannya Zidane dan Ronaldo, sudah menurun. Orang-orang yang 4 pemain yang dia handalkan itu sudah menua. Jadi kapasitas sudah agak berkurang. Nah, sementara PSG ini juga gue berapa kali nonton ini cuma ngandelin skill pemain depan. Nah, kebetulan Neymar kan nggak masuk. Di Maria, Messi dan Mbappe. Messi itu udah habis. Dan kemarin kelihatan kalau dalam 90 menit biasanya dia punya 15-20 momentum yang membuat lawan keteteran. Kemarin itu paling 3-4-5 momentum. Jadi Messi ini benar-benar sudah menurun sekali. Tapi yang namanya Messi, sejelek-jeleknya Messi masih bisa memberikan end passing yang penting. Atau mungkin sekali-sekali cetak gol. Bahwa di babak pertama membosankan, sebenarnya gue udah prediksi. Kenapa? Kedua-dua tim itu main berhati-hati karena masih ada leg kedua. Dan kelihatan pada saat salah satu tim menyerang, mereka hanya menempatkan 3-4 pemain di depan bola. Kalau mereka kehilangan bola, serangan balik itu ketahan dengan 2 lapis. Dan sangat kelihatan juga pemain yang pegang bola pada saat di sayap itu nggak tahu harus ngapain. Itu terjadi dengan PSG, itu terjadi dengan Real Madrid. Masuk ke babak kedua. Babak kedua gue nonton, gue tweet, semoga babak kedua lebih seru. Ternyata babak kedua yang berani, yang lebih mengambil inisiatif itu PSG. Mereka lebih berani menyerang, pemain tengahnya lebih berani masuk ke dalam, dan terbukti mereka mendapatkan lebih banyak peluang. Kejadian penalti yang didapatkan nggak masuk. Tapi yang menyedihkan itu sebenarnya bukan permainan atau PSG, tapi Real Madrid. Madrid ini benar-benar nggak layak untuk bermain seperti itu. Vinicius, Benzema nyaris nggak dapat bola. Pada saat mereka pegang bola, kagak ada yang nge-backup. Karena ya itu strategi yang diterapkan, jangan lebih dari 3-4 pemain di depan bola. Karena kita harus tetap bertahan, masih ada leg kedua. You cannot rely on that. Lu tidak bisa bermain bola hanya mengharapkan seri. Cannot, itu tidak ada rumusnya seperti itu. Karena semua bisa terjadi. Justru untuk kita penonton netral, yang seru itu di leg kedua. Kenapa seru di leg kedua? Karena PSG akan ngincer counter. Madrid yang akan ambil inisiatif. Dan Neymar sudah balik. Kemarin Neymar cuma 15 menit. Nanti Neymar akan main Neymar, Messi, Mbappe. Yang mengincar counter attack, yang menahan serangan Madrid. Dan kita tahu semua betapa bahayanya counter attack dari PSG, dari 3 pemain itu.
gitu. Jadi kalau seandainya Madrid tidak lolos, itu berkat match pertama. Mereka bermain terlalu menyedihkan. Oke, bro, kita ke Munchen ditahan Leipzig. Ya. Ya, RB Bukan Leipzig. Leipzig, Satu tim yang menurut saya Salzburg, bukan Leipzig. Salzburg, sorry, ya. Ya. Ya, RB Salzburg yang Ya. juga dulu Rangnick ya. Ya, Jadi gimana nih, bro? Ya, Munchen ini lagi keteteran. Mereka kehilangan Goretzka, mereka kehilangan Davids, mereka kehilangan Neuer. Nah, 3 pemain ini adalah pemain penting. Dan terbukti juga sebelumnya mereka kalah 4-2 lawan Bochum. Berapa match sebelumnya kalah 2-1 lawan Mönchengladbach. Nah, kemarin kayaknya Nagelsmann coba merubah sedikit karena waktu lawan Bochum, lawan Gladbach mereka kalah main 4-3-3. Kemarin main dengan 3 back. Dengan 3 back. Nah, kalau Anda tanya saya, gue akan bilang, gue dari dulu tidak pernah impress dengan namanya Tolisso dan Sule. Sule untuk gue itu pemain, wah, kacau, kaku. Mereka punya Upamecano, kenapa tidak pasang Upamecano tapi Sule? Tolisso akhirnya diganti. Tolisso ini 100 kali main, yang bagus cuma 2. Ini pemain benar-benar jelek sekali. Dan dengan absennya 3 pemain itu, nampaknya itu cukup berpengaruh. Maka dari itu kemarin beruntung dengan skill individunya mereka bisa menyamakan, tapi harusnya lolos. Nah, sekarang tinggal Munchen berharap aja. Kalau kita lihat benchnya Munchen, hampir semua nggak ada yang kenal. Mungkin cuma Musiala sama si itu, banyak sekali pemain muda. Nah, kalau beberapa pemain yang cedera ini udah kembali lagi, harusnya Munchen bisa mungkin akan perform seperti yang Munchen yang kita kenal, yang sangat berbahaya. Nyaris kemarin kalah ya. Ya. Oke, kita lihat City gila ya ngelindas Sporting 5-0. Saya bilang wow, ini tim sih memang menakutkan. Jadi memang lagi on fire ya, baik di Liga maupun di UCL ya coach ya. Ya, tapi sebenarnya gue nggak begitu kaget juga. Sporting ini waktu di group stage itu satu grup sama Ajax, dan sama Ajax pun dilibas 1-4 juga kalau nggak salah. Jadi kalau Ajax bisa cetak 4 gol, kenapa City enggak? Dan terbukti mereka bisa cetak gol. Memang sekarang Ajax ketemu Benfica dan ya City kemarin menang tipis lawan Burnley atau siapalah. Itu juga mereka benar-benar ball possession-nya itu 80% lebih. Tinggal tunggu gol aja. Tinggal tunggu gol jatuh, dan gol itu benar-benar jatuh. Semua pemain bisa cetak gol sekarang karena mereka nggak ada real striker. Ya. Kemarin Bernardo Silva cetak 2 gol. Di IPL berapa hari yang lalu Sterling cetak 2 gol. Belum Foden, belum Mahrez, belum di IPL Kevin De Bruyne yang cetak gol. Jadi semua pemain itu bisa cetak gol dari City. Nggak dari bola atas, dari bola bawah, dari crossing, dari set piece, dari set play, dari shooting dari lini kedua, dari skill individu. Mereka punya segalanya untuk bisa cetak gol. Jadi Pep sekarang menerapkan satu gaya bermain yang baru, yang nggak perlu striker murni ya coach ya. Jadi meminta semuanya harus bisa ngegolin ya. Jadi pemain tengah, pemain sayap yang ngegolin. Jadi ini satu gaya baru lagi dari Pep Guardiola ya. Sebenarnya bukan gaya baru, tapi gaya yang lebih ekstrim. Karena kalau lihat pada saat Aguero bermain, Aguero itu sering turun juga memanfaatkan ruang yang ada agar Mahrez atau Sterling bisa masuk. Tapi memang sekarang agak ekstrim karena mereka nggak punya striker. Jadi mau tidak mau, Gabriel Jesus ya. Ya lagi cedera juga. Ya. Jadi mau nggak mau harus Pep menciptakan sistem seperti ini di mana striker lebih ekstrim turun ke bawah sehingga ruang di tengah itu kosong, semua orang bisa masuk. Dan siapa yang bermain di posisi ini pada saat Gapsus cedera, ya semua bisa main
kadang Sterling di situ, kadang Mahrez di situ, kadang Foden di situ. Karena udah it doesn't matter. Ibarat Ya, posisi striker ini kosong, inilah adalah area yang harus kita penetrasi. Lawannya juga nggak tahu harus jaga siapa karena betul. memang sengaja dikosongkan dengan sirkulasi bola cepat, dengan kombinasi, dengan skill individu, they create ruangan, they create space itu yang Keren. pemain dari lini kedua yang menyelesaikan. Gitu. Tapi tidak semua tim atau banyak tim nggak bisa bermain seperti itu. Kenapa? Karena bermain bola ini simple, tapi yang simple itu yang susah. Yaitu akurasi passing harus tinggi, sama visi bermain. Sekali sentuh, 2 kali sentuh. Nggak semua pemain bisa itu. Pemain bola itu biasanya kan suka dribbling, cinta bola. Kalau Ya. ini one touch, kontrol passing, gitu. Dan itu menggayanya Pep ya dengan tiki takanya ya. Ya. Coach, kita ngeramah-ngeramah mumpung gue ketemu pandit yang cenayang gitu tentang transfer akhir musim ya. Yang jelas Mbappe menurut coach kemungkinan untuk ke Real Madridnya, apalagi kemarin bosnya Madrid udah muji-muji timnya kalah lawan PSG tapi dia muji pemain lawan. Gimana untuk Kylian Mbappe? Ya, gue bilang dia ke Madrid. Gue bilang dia ke Madrid. Madrid butuh dia. Madrid punya uang untuk membayar dia, dan dia akan menjadi satu ya dia akan menjadi bintang lah. Dan temennya ada di situ Benzema. Jadi gue tidak melihat karena kalau dia seandainya ini hanya masalah duit, pemilik PSG itu nggak kalah miskinnya, bahkan lebih kaya daripada Madrid, ya kan? Tapi kenapa tidak langsung mau diperpanjang? Karena sudah kelihatan dari gerak-geraknya, dari komentar-komentarnya, ini pemain akan pindah ke Madrid. Oke, soal Pogba ini memang ada 2 klub yang ingin mengambil dia kan, PSG atau Real Madrid. Kalau gue bilang dia lebih cocok ke Real Madrid karena Real Madrid butuh dia, Real Madrid bisa bayar dia, Real Madrid punya banyak pemain bagus, pemain muda, jadi nggak bisa diisi pemain muda juga, jadi harus butuh pemain yang senior. Tapi di sisi lain kalau dia bermain di PSG juga bisa bayar dia dan dia tinggal di Prancis, di negara asalnya. Jadi dari antara 2 tim ini, tapi Pogba pun seperti Mbappe pasti akan pergi. Tapi rumor yang paling menyakitkan, coach, dia kemungkinan juga bisa bermain di Liga Inggris. Enggak. Itu yang kita dengar ya. Gue nggak yakin. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena Pogba ujung-ujungnya, saya sih adore Pogba ya, tetapi not the manager gitu, yang ujung-ujungnya duit gitu ya. Mana Rayola, saya pikir apapun bisa terjadi ya, gitu. Coach, kalau Frank Casey, what do you think? Akan kemana? Katanya mau ini kan pemain Spanyol juga. Casey ini untuk gue pemain cukup bagus tapi bukan top. Jadi I'm not sure klub top akan ambil dia. Gue tidak yakin klub kayak Munchen, City, Chelsea akan mengambil dia. Tapi Barca ini kan lagi butuh duit. Jadi Barca harus pintar-pintar untuk melakukan. Nah, Casey untuk di Barca ya mungkin bisa jadi super sub lah. Gajinya nggak terlalu gede juga, cuma 8 juta. Dan justru gue bilang ada kemungkinan besar dia tetap stay di Italia. Karena 8 juta masih ada klub yang mau bayar dia dan dia sudah nyaman, sudah biasa. Yang jelas AC Milan nggak mau bayar lebih dari 5 juta. Jadi Casey pun kemungkinan besar cabut. Ada beberapa klub yang incer dia bukan karena dia hebat kalau gue bilang, karena gajinya kecil. Karena gaji tidak terlalu mahal dan kapasitasnya oke lah untuk sebagai DM, sebagai box to box, dia masih oke lah. Gitu. Mane kan udah confirm katanya mau ke Spanyol ya tahun depan ya. Nah, kalau kita nggak tahu apakah ke Madrid atau ke Barcelona. Ini menarik. Gue nggak tahu, gue nggak baca malah. Gue nggak baca gosip sama sekali dengan Mane. Yang jelas habis Piala Afrika dia bilang dia nggak mau lagi di Liverpool. Oke. Yang jelas Liverpool masih belum perpanjang kontraknya Salah, di mana dia minta 400.000 seminggu. Itu masih belum diperpanjang. Kalau gue juga gue bayar karena kalau mau mendatangkan
striker selevel Salah udah minimal transfernya udah 100 juta. Belum gajinya. Ya, Iya. ini kalau minta 400.000 seminggu, sebulan 1,6, setahun let's say 20 juta lah. Kecil. Harusnya, tapi kita juga tahu bahwa Liverpool ini kan pelitnya minta ampun. Ya we'll see. Apakah Salah akan stay atau enggak? Ya. Dan Haaland tetap juga menjadi faktor ya. Apakah akhir musim ini akan pindah ya? Karena Yang kita jelas tahu gajinya sama komisinya gede banget. Ya, yang jelas Haaland tidak akan pergi atau bermain satu tim dengan Mbappe. Karena ada 2 bintang muda dalam satu tim is not good. Tidak baik untuk Haaland juga. Ya. Jadi kalau Mbappe nggak ke Madrid, Haaland bisa ke sana. Tapi kalau seandainya Mbappe ke Madrid, which I think dia akan ke Madrid, Haaland bisa ke Barca, bisa ke MU, bisa ke City. Ini kan semua masalah nego. Rumor terbesar katanya Haaland ke Barca, coach, karena di situ ada idolanya Michu lah. Ya, dan kalau Mbappe ke Madrid, ya pasti Madrid nggak ngambil dia, pasti Barca yang ngambil dia. Barca kan terbukti butuh banget pemain-pemain penyerang yang tajam seperti Haaland, ya kan? Ya. Dan Aguero sudah nggak ada, Braithwaite, Luuk de Jong udah habis kontraknya, kemungkinan besar Depay akan dijual. Dembele nggak bisa diharapin ya. Dembele juga akan out, definitely. Bukan hanya Haaland yang akan datang, mereka harus butuh 2-3 pemain depan lagi untuk bisa mengcover Mane kalau musim. Barca ada siapa? Bisa banget Sadio Mane ke Barca. Sekarang yang diincar Barca kan yang penting murah tapi bagus. Karena Barca masih punya daya tarik untuk pemain-pemain seperti itu. Gaji agak tinggi nggak masalah. Yang penting nggak free transfer. Kalau bisa dapat free transfer pemain bagus, kecuali kalau kasus Haaland. Kasus Haaland kan belum bisa free transfer. Jadi ada kemungkinan kita sisihkan duit dan mereka dapat duit karena Spotify hampir tanda tangan dengan mereka dengan nilai 90 jutaan setahun. Jadi kalau duit itu nggak masalah. Jadi mungkin duit ini benar-benar disisihkan untuk pemain yang benar-benar krusial yang harus dibayar. Tapi kalau seandainya gratis kayak buat Kessie yang free transfer itu kemungkinan besar akan datang ke Barca. Ada yang free transfer lagi bro, tapi nggak ada yang mau ngambil kali. Gareth Bale. Ya, Gareth Bale feeling gue lebih baik kembali ke Spurs, sisakan 1-2 tahun masamu, nikmati duitmu, main golf dan bermain untuk Wales, udah habis itu selesai. Gajinya diturunin. Ya, siapa betul. yang mau bayar semahal itu? Ya. Ini pemain yang terlanjur mahal, udah bayar mahal, nggak perform ya. Ya, berbeda betul dengan sekali. Luka Modric dan sebagainya. Baik coach, terima kasih. Lu yang buka, lu yang tutup dong ya kan? Gue yang tutup. Oke. Terima kasih untuk semua penonton Jasaye. Kali ini kita memang harus dipisah, satu studio, satu di rumah. Sehat selalu Bung Helmi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan yang pastikan kita selalu update berita-berita yang bukan hanya isinya daging, tapi juga kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Itulah membuat Jasaye menjadi sebuah program yang sangat menarik untuk ditonton. Oke, thanks for watching. I'll see you next time. Bye. Bye.